Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandio Rasna Putra dengan NIM 2517051143 dari kelas K semester 2 Akuntansi Denpasar. Nah, jadi kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Awatara dan Orang Suci sebagai Pilar Keseimbangan Dunia. Nah, dari slide pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai permasalahan seperti tidak keadilan, konflik sosial, serta menurunnya nilai moral. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan dunia sering terganggu. Khususnya dalam ajaran agama Hindu, keseimbangan hidup sangat penting untuk mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Nah, manusia dengan sesama dan juga manusia dan alam. Nah, ketika salah satu hubungan ini terganggu, maka akan timbul ketidakseimbangan. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya pedoman untuk mengembalikan keseimbangan, yaitu konsep dari awatara dan peran dari orang suci. Nah, selanjutnya yaitu arti dari awatara. Nah, tadi kan kita menggunakan konsep dari awatara dan peran orang suci. Nah, kita bermula dari awatara. Nah, awatara berasal dari kata Sanskerta atau bahasa Sanskerta yang berarti turun ke dunia. Nah, awatara adalah penjelmaan Tuhan yang hadir ke bumi dengan tujuan tertentu. Nah, yang dimana tujuan utamanya itu untuk menegakkan dharma atau kebenaran serta menghancurkan adharma atau kejahatan. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika dunia mengalami ketidakseimbangan, melainkan turun tangan untuk mengembalikan harmoni dan keadilan serta menghilangkan yang namanya ketidakseimbangan. Nah, awatara juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Nah, pertama, awatara mempunyai fungsi untuk mengendalikan kebenaran ketika dunia dipenuhi ketidakadilan atau adharma. Nah, yang kedua, awatara menjadi teladan moral bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Nah, yang ketiga, awatara juga membimbing manusia agar tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan nilai-nilai dharma. Nah, dengan demikian, awatara tidak hanya berperan secara spiritual, tapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan manusia. Nah, dari penjelasan awatara dalam ajaran agama Hindu atau ajaran Hindu, nah, awatara juga dikenal dengan konsep Dasa Awatara atau 10 penjelmaan Dewa Wisnu yang muncul pada masa atau pada berbagai zaman. Nah, setiap awatara memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kondisi dunia pada saat itu. Nah, misalnya Matsya menyelamatkan dunia dari banjir, Kurma menopang Gunung Mandara, Rama mengajarkan kesetiaan dan kebenaran, serta Krishna mengajarkan kebijaksanaan. Nah, dari setiap awatara itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, dari kisah awatara kita dapat mengambil banyak nilai di kehidupan yang sangat penting. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, pengorbanan, dan komitmen terhadap kebenaran. Nah, nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan modern atau kehidupan zaman sekarang, karena kan dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan yang benar dan menjalani kehidupan
yang lebih bermakna tanpa melakukan kegiatan atau hal yang ada kaitan dengan adharma. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang kehidupan modern. Nah, dalam kehidupan modern ini, konsep awatara tidak hanya dipahami secara literal sebagai penjelmaan Tuhan. Nah, tadi kita jelaskan bahwa awatara itu adalah penjelmaan Tuhan yang turun ke bumi yang memiliki berbagai kondisi dari setiap zamannya. Nah, tapi pada modern ini konsep awatara tidak hanya dipahami secara literal sebagai penjelmaan Tuhan. Nah, awatara ini juga dimaknai sebagai simbol hadirnya kebaikan dalam diri manusia. Nah, misalnya seseorang yang berani melawan ketidakadilan, membantu sesama, menjaga kejujuran yang dapat dianggap mencerminkan nilai dari awatara. Nah, dengan demikian setiap orang atau manusia memiliki potensi untuk jadi perubahan yang membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, Tuhan tidak perlu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari ketidakadilan atau adharma, tapi manusia bisa menerapkan konsep atau prinsip-prinsip dari awatara seperti kejujuran dan lain sebagainya agar ketidakadilan bisa dimusnahkan atau bisa dikurangkan dari dunia ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang awatara. Selanjutnya kita akan membahas dari orang suci. Nah, orang suci adalah orang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi melalui berbagai rintangan atau latihan seperti tapa, yoga, dan meditasi. Nah, mereka dihormati karena kesucian hidupnya serta kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, orang suci bukan hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, yang dimana orang-orang suci itu bisa kuat dalam iman dan juga kuat dalam mental dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempedulikan duniawi. Nah, orang suci juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mereka berfungsi sebagai pembimbing spiritual yang membantu umat memahami ajaran dharma. Selain itu, mereka juga menjadi teladan atau moral yang menjaga tradisi serta nilai-nilai spiritual agar tetap hidup dalam bermasyarakat. Nah, dengan demikian, orang suci berperan sebagai jembatan antara ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari. Nah, orang suci juga mengajarkan berbagai nilai penting dalam kejujuran, tanpa kekerasan, dan pengendalian diri, kesucian, dan pengabdian. Nah, nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter manusia yang baik dan berakhlak mulia. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, manusia dapat hidup dengan harmonis sesama masyarakat dan juga lingkungannya. Nah, di era modern ini juga manusia sering menghadapi tekanan, godaan material yang besar. Nah, dalam kondisi ini, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang suci menjadi sangat relevan. Karena kan memang pada zaman ini sangat cocok karena banyak sekali hal-hal duniawi yang mengganggu masyarakat atau manusia pada zaman sekarang. Nah, kesederhanaan dan pengendalian diri membantu manusia untuk tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Selain itu, nilai-nilai ini juga membantu manusia untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kebutuhan material dan spiritual. Nah, dari godaan atau hal-hal duniawi yang menghasut manusia di era modern ini sering menjadi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan dan juga kurangnya pengendalian diri. Nah, oleh karena itu juga
godaan atau hal-hal duniawi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini nilai awatara dan orang suci dapat menjadi solusi. Yang dimana itu awatara mengajarkan pentingnya keadilan dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, sedangkan orang suci mengajarkan pendekatan damai melalui kasih sayang, empati, dan pengendalian diri. Nah, dengan menggabungkan kedua nilai ini, konflik dapat diselesaikan secara bijaksana dan damai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita dapat menerapkan nilai-nilai dharma. Nah, dengan cara yang paling sederhana seperti kita bersikap jujur dengan orang lain, mengendalikan diri dengan orang lain atau emosi, dan membantu sesama masyarakat atau makhluk hidup. Nah, seperti menjaga lingkungan serta menjalankan tanggung jawab dengan baik. Nah, dengan melakukan tindakan-tindakan kecil ini akan memiliki dampak yang besar dalam menciptakan lingkungan atau kehidupan yang harmonis dan seimbang. Nah, jika kita simpulkan dari penjelasan yang saya sampaikan tentang awatara dan juga orang suci, kita dapat simpulkan bahwa awatara dan orang suci memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan dunia. Nah, yang dimana awatara berperan sebagai penegak dharma, sedangkan orang suci sebagai orang yang menjaga dan menyebar nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai dharma untuk kehidupan masyarakat. Nah, keduanya memberikan inspirasi bagi manusia untuk hidup sesuai dengan kebenaran atau dharma. Nah, itu saja penjelasan atau penyampaian materi saya tentang awatara dan juga orang suci. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya akhirin dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.